Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah nabiyil karim. Sahabat setetes embun Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang kami hormati, para pemirsa dimanapun saudara berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita umur panjang, sehat jasmani dan rohani, mampu lahir dan batin, sehingga mampu melaksanakan seluruh rangkaian amalia Ramadan tahun ini dari awal hingga akhir, sehingga pada saatnya nanti kita berhak mendapatkan predikat muttaqin. Kedua kali salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada uswasana junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sang revolusi alam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni alam yang penuh iman wal Islam. Yahmilun nas minad dhulumati ilan nur. Para pemirsa dimanapun saudara berada yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan judul materi, yakni menanamkan cinta ibadah kepada anak, terutama dalam hal sholat 5 waktu. Sebagai dasar kajian, Quran surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika shawaba wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak adalah perhiasan di dunia. Namun amalan yang baik, yang soleh dan kekal, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan itu akan menjadi harapan. Pemirsa yang berbahagia, dalam rangka menanamkan rasa cinta ibadah kepada anak-anak kita, setidaknya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Salah satu diantaranya adalah kita memahami tahapan usia anak. Usia 0-3 tahun adalah tahapan pengenalan, di mana usia ini anak banyak meniru. Kadang anak melihat gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Kadang anak jungkir balik di samping kanan dan di kiri kita. Dikandung maksud bahwa pemandangan sholat yang anak-anak kita lihat ini menjadi pemandangan yang familiar dan bernilai positif bagi anak. Kemudian usia 4-6 tahun. Ini adalah tahapan partisipasi. Ajak anak kita untuk selalu berpartisipasi. Belikan mungkin sarung, mukena yang berwarna-warni sesuai dengan
warna favorit anak itu sendiri. Kemudian ajak anak kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun barangkali gerakannya, bacaannya masih berantakan. Namun itu sangat berarti bagi anak dalam rangka membangun kebiasaan anak itu sendiri. Kemudian usia 7 tahun ke atas. Tahapan ini adalah tahapan pembiasaan dan pemahaman. Di mana orang tua harus sudah secara serius memperhatikan kebiasaan anak di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah mafhum hadis, muru auladukum bis sholah bahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Dalam tahapan ini, orang tua tentu harus sudah memperhatikan bagaimana gerakan-gerakan, bagaimana bacaan-bacaan, sampai kepada makna daripada sholat itu sendiri. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, dalam rangka menanamkan rasa cinta beribadah pada anak, yakni memberikan pengertian tentang sholat itu sendiri kepada anak-anak kita. Dikatakan as-sholatu hiya aqwalu wa afmalu muftatahatun bit takbir wa mustatahatun bit taslim yata'abudu bi syara'itu makhsusah. Sholat adalah ucapan-ucapan, doa-doa, gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di mana dengan ucapan dan gerakan itu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah bisyara'itu makhsusah, dengan syarat serta rukun yang telah ditentukan. Pada tahapan ini, orang tua sudah semestinya bisa memberikan pengertian kepada anak. Apa itu syarat sahnya sholat dan juga rukun-rukun sholat itu sendiri. Syarat sahnya sholat adalah sesuatu yang harus kita siapkan sebelum anak-anak mengerjakan sholat. Setidaknya ada 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Menutup aurat. Sudah masuk waktu sholat. Dan menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat. Rukun adalah suatu yang harus ada pada saat anak-anak mengerjakan sholat. Dan apabila salah satu rukun tertinggal, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Adapun rukun sholat itu antara lain, yang pertama adalah niat, berdiri bagi yang kuasa, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, itidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, memberi salam yang pertama ke kanan dan yang terakhir tertib. Ini tahapan yang kedua, yakni memberikan pengertian kepada anak tentang sholat. Kemudian tahapan yang ketiga, dalam rangka menanamkan cinta ibadah pada anak, yakni jadikan teladan terbaik bagi anak-anak kita. Sudah sepantasnya orang tua ini harus menjadi contoh teladan terbaik bagi anak-anak kita dalam hal melaksanakan sholat. Bagaimana kita bisa mengerjakan sholat dengan tepat waktu, kemudian dengan khusyuk, dengan tenang, agar anak bisa melihat orang tua melaksanakan sholat. Sehingga dengan demikian akan tertanam dalam diri anak itu bahwa orang tua ternyata bisa menjadi contoh teladan. Karena sejuta perintah orang tua tanpa diikuti dengan contoh keteladanan, maka anak itu tidak mungkin untuk bisa melakukannya. Maka contoh teladan orang tua menjadi hal yang sangat pokok dalam rangka memberikan contoh keteladanan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka menanamkan cinta ibadah kepada anak,
yakni menciptakan lingkungan rumah menjadi lingkungan rumah yang ramah sholat. Maka sediakan sudut rumah dalam hal ini ruang kecil sebagai tempat sholat yang bersih dan nyaman. Kemudian tidak lupa bekali anak-anak kita dengan seperangkat alat sholat seperti mukena, kemudian sarung, mungkin sajadah, sehingga anak merasa memiliki dan tentu anak akan menjadi lebih senang. Kemudian dalam rangka menanamkan rasa cinta, ibadah pada anak, yang berikutnya adalah ajak bukan menyuruh. Tentu ada perbedaan yang sangat besar antara ayo nak cepat sholat dengan sayang sudah masuk waktu asar, ayo kita bersama ayah pergi ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kalimat pertama berupa perintah dan tekanan, kemudian kalimat yang kedua berupa ajakan untuk melaksanakan sholat dengan penuh kasih sayang, sehingga anak itu akan merasa bukan hanya sekedar diperintah namun diajak dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian yang berikutnya dalam rangka menanamkan rasa cinta ibadah kepada anak, tentu menyempurnakan doa orang tua yang tiada henti. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah Ibrahim ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankan doa. Para pemirsa, setetes embun Ramadan dimanapun saudara berada. Demikian, semoga bermanfaat, dan sebagai akhir kultum pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak anak-anak kita yang berada di rumah dengan melantunkan satu buah lagu nyanyian dengan judul Aku Anak Soleh. Aku anak soleh, rajin belajar selalu. Aku anak soleh, sholatku kerjakan selalu. Patuh pada nasihat ayah dan ibu, sayang pada sesama, hormat pada guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.